Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer. Di sini kami akan melakukan simulasi install mikrotik, konfigurasi dasar internet, DHCP, dan web proxy. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salwa Sabirah dengan NIM 1906015, Fahmi Nurizam dengan NIM 1906071, Alam Firmanto dengan NIM 1906139, dan Via Nur Afifah dengan NIM 1906166. Mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan asal Latvia yang bergerak di bidang pembuatan hardware dan software di bidang networking. Misalkan warnet, sekolah, kampus menyediakan layanan internet itu dari mikrotik ini. Kemudian hardware dan softwarenya. Hardwarenya berupa bentuk PC atau sebuah perangkat keras jaringan yang di dalamnya sudah tertanam sistem operasi mikrotik. Dan softwarenya, Mikrotik OS, sebuah perangkat lunak yang bisa diinstal di perangkat komputer yang ingin difungsikan sebagai router untuk mengelola jaringan komputer. Fungsi dari mikrotik sendiri salah satunya adalah bisa memblokir situs, bisa mengatur hotspot, mengatur login hotspot, dan masih banyak lagi. Untuk simulasinya kita menggunakan VirtualBox, ISO Mikrotik OS, dan Winpo. Selanjutnya kita pada praktikum kita buka VirtualBox, kemudian create new machine, kemudian kita kasih nama Mikrotik OS atau sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk tipenya order dan versinya kita order. Untuk ukurannya sesuai dengan kebutuhan, kita kasih contoh 128. Next. Untuk harddisknya kita create virtual harddisk now, create. Dan untuk harddisk tipenya kita pilih PDI. Kemudian untuk storage-nya kita pilih dynamic. Next. Untuk penyimpanannya kita bebas, dan untuk ukurannya juga bebas sesuai dengan kebutuhan kita. Kita create. Kemudian masuk pada setting. Kita setting storage-nya atau penyimpanannya, masuk pada empty atau yang kosongnya. Kita pilih penyimpanannya sesuai atau pada mikrotik yang telah kita simpan. Kemudian kita atur jaringannya pada adapter 1 dan adapter 2, karena yang akan kita gunakan ada 2 adapter. Untuk pada adapter 1 kita atur sesuai dengan kebutuhan. Pada ininya kita allow all. Pada adapter 2 kita centang dulu enable-nya, kemudian kita atur attention-nya pada internal atau hotspot only adapter. Dan di sini oke. Selanjutnya start. Tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Bisa kita lihat. Kemudian kita klik and klik pilih yes, kemudian yes. Kita tunggu, proses instalasi sedang berjalan.
Setelah selesai, jangan dulu di enter, tapi kita atur dulu yang hadinya kada pastikan pada mikrotik, kemudian enter. Selanjutnya kita tunggu lagi. Untuk loginnya kita login pada di port admin dan passwordnya kosongkan. Nah, inilah tampilan pada Mikrotik OS seperti ini ya. Setelah itu kita enter saja dan kita panggil Mikrotik OS ini pada Winbox. Kita buka aplikasi Winbox, klik Winbox. Pada MAC address-nya kita pilih yang terakhir. Kita lihat IP-nya masih kosong karena belum kita atur. Nah, selanjutnya kita klik connect. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Pada tampilan ini kan ada yang mengganggu, kita atur pada sistem, lalu pilih lisensi. Lalu kita masukkan kuncinya dengan Mikrotik pada Mikrotik pada lisensi level 6. Kemudian open. Kita close saja langsung. Terus kita buka lagi Winbox-nya. Dipilih lagi MAC address-nya. Nah, connect. Seperti ini. Jadi tampilan yang tadi sudah menghilang karena sudah lisensinya diatur tadi. Sekarang kita masuk ke new terminal. Karena perintah yang akan kita gunakan berupa CLI, berupa kode. Bisa saja kita mengatur GUI. Nah, tinggal kita klik saja, tapi pada kali ini kita gunakan CLI. Untuk kompensi pertama kita atur interface printnya. Nah, bisa kita lihat Ether 1 untuk ke internet, Ether 2 ke lokal. Lalu kita ganti Ether 1 dan Ether 2 nya namanya. Kita ganti dengan menggunakan interface set 0 name. Kemudian untuk Ether 2 kita ubah menjadi lokal. Kita lihat apakah sudah berubah. Nah, ternyata sudah berubah. Yang 0 jadi internet dan yang 1 jadi lokal. Kemudian kita kasih IP address untuk Ether 1 dan Ether 2 nya dengan perintah IP address atau address add address. Kita kasih 192.168.1.2/24 dengan interface. Kita tentukan interface-nya untuk yang mana. Jadi kita harus tentuin dulu untuk mana interface-nya yang akan diatur. Karena CLI ini sangat sensitif. Bila ada kesalahan sedikit akan error.
Untuk yang kedua, IP address yang kedua, kemudian kita lihat apakah sudah terjalan atau sudah terpasang. Nah, ternyata sudah terpasang. Untuk internet 1.2, untuk lokal 2.1. Sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP server. Perintahnya seperti ini, IP DHCP server setup. Di enter lalu muncul seperti ini. Interface mana yang akan kita kasih DHCP level server, kita kasih yang lokal. Bakal muncul secara otomatis. Ini pada rank IP. Nah, kemudian DNS servernya masukkan 8. Nah, untuk list time itu seberapa lama IP address yang akan dipinjamkan ke jaringan lokal atau ke kliennya. Tinggal enter, kemudian selanjutnya kita atur IP rootnya dengan IP root head gateway kita atur lagi. Sekarang kita masukkan IP internet gateway-nya. Selanjutnya IP firewall-nya. Nah, pada kita atur. Nah, ini berfungsi untuk mengatur IP lokal jadi IP public. Nah, jadi kita bisa jadi klien bisa mengaksesnya. Jadi pada intinya ini akan menghubungkan IP lokal menjadi IP public. Nah, konfigurasi dasar mikrotik ya seperti ini. Pada dasar mikrotik hanya sampai seperti ini. Kita harus memahami setiap perintahnya agar kita mesin yang kita atur tidak error dan bisa terkoneksi. Bisa kita lihat pada masing-masing perintahnya seperti ini ya. Selanjutnya kita ke web proxy, ke IP dulu terlebih dahulu menu web proxy.
Selanjutnya akan ada menu seperti ini, tampilan web proxy setting. Di sini kita settingkan enable, diklik enable-nya. Lalu di sini ada cache on disk, diklik aktifkan. Lalu di sini ada max cache-nya, size-nya diisi ini tergantung bebas. Coba saya masukkan sesuai dengan praktek 100.000. Di sini portnya isi 8080. Lalu cache administratornya webmaster. Max cache size-nya 100.000. Terserah, ini bebas. Lalu yang lainnya selanjutnya max client connection, max server connection 600. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita setting secara otomatis atau auto. Kita langsung pertama klik IP, lalu klik firewall. Nah, di sini kita ke menu NAT, lalu klik tambah. Lalu mengubah dari SRC NAT menjadi DSC NAT. Setelah itu mengubah source address-nya, memasukkan IP PC kita. Isinya kita adalah 192.168.1.0/24. Lalu protokolnya 6TCP. Setelah itu DST protokolnya setting 80. Lalu kita ke action di sini di menu atas. Di sini kan ASAP diganti menjadi redirect. Lalu to ports-nya 8080. Lalu apply. Setelah itu oke. Lalu akan bertambah menjadi 2. Setelah itu kita coba memblokir kontennya. Kita kembali ke menu IP, lalu web proxy, lalu akan muncul seperti ini lagi. Kita klik akses, lalu ada menu web proxy akses, kita klik tambah. Nah, lalu akan muncul new web proxy rule. Di sini kita akan atur dulu. Aturnya di sini adalah menu path. Path di sini kita isi misalnya download. Lalu di sini kita akan mencoba menu action. Di sini kan allow, lalu itu diizinkan. Kita ubah menjadi deny, tidak diizinkan. Lalu maka setelah itu oke dan sukses. Dan di sini akhirnya muncul menu ini download, terdownload namun actionnya tidak diizinkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up daisies, got one too many quarters in my pockets, count 'em like the